Selamat pagi, perkenalkan saya Wika Nadia, saya CGP Angkatan 9 dari SMP Wisata Sanur. Dan di sebelah saya ada Ibu Ariantini, rekan di SMP Wisata Sanur, guru mata pelajaran Bahasa Bali. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Wika. Dan di sebelah saya ada Bapak Ugrasena selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 9. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah Bu Ari, kita kan kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi nih. Saya sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran Ibu di kelas 9B. Jadi saya ingin bertanya tentang kegiatan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin Ibu? Kemarin sih perasaan saya cukup senang ya melihat antusias anak-anak dengan pembelajaran aksara Bali. Apalagi sekarang itu aksara Bali kan sudah merambah ke masyarakat, sudah ada yang namanya Bulan Bahasa Bali. Jadi mungkin itu akan sering digunakan, tidak pun di sekolah, bisa di masyarakat juga anak-anak ikut serta belajar atau ikut lomba mewakili banjarnya, mewakili sekolah. Jadi tidak hanya di sekolah aja anak-anak belajar. Ya, baik sekali ya tujuannya. Baik Ibu, area dan langkah pengembangan yang akan Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran itu kira-kira apa? Areanya sih intinya untuk mengenal aksara dulu ya, dasar aksaranya. Karena dari SD itu anak-anak sudah belajar, cuma kadang-kadang anak-anak itu tidak terlalu excited gitu, tidak terlalu suka dengan aksara. Makanya sekarang saya sih inginnya biar anak-anak lebih tertarik dan lebih suka untuk belajar aksara Bali. Karena jika tidak anak-anak yang belajar aksara, siapa lagi? Ya, sebagai generasi terus ya. Ibu. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin, apakah menurut Ibu sudah berhasil dalam proses pembelajarannya Ibu atau belum? Menurut saya sih kurang ya, karena ada beberapa anak yang baru bisa, kemudian ada yang juga baru mengenal aksara. Jadi anak-anak ini memang agak sulit sih untuk belajar aksara, apalagi belum menghafal, belum menulisnya. Jadi mungkin anak-anak itu kurang pengalaman untuk nyuratnya. Apalagi sekarang itu anak-anak itu memandang sebelah mata itu aksara Balinya. Tapi sekarang saya ingin sih meningkatkan biar anak-anak belajar aksara itu dengan senang dan dengan yang kreativitas yang lebih, contohnya berkelompok. Jadi mungkin dengan berkelompok anak-anak bisa bertukar pikiran sama temennya yang sudah bisa mengajarkan ke anak-anak yang belum bisa, seperti itu. Berkolaborasi ya Bu Ari ya. Nah tadi kan Ibu bilang ada masih kurang juga, berarti kekurangannya itu karena anak-anak kurang antusias gitu ya, kurang masih banyak anak-anak yang belum mengenal dan memahami tentang aksara Bali. Nah kira-kira Bu Ari kedepannya nih langkah yang akan Bu Ari lakukan untuk supaya anak-anak lebih tertarik lagi dengan materi pembelajaran aksara Bali atau materi-materi di pembelajaran bahasa Bali itu bagaimana? Kebetulan sih di kelas 3 ya sampai kelas 9 itu temanya untuk kelas 9 itu aksara. Jadi lebih banyak, mungkin nanti lebih intens lagi minggu depannya kita akan tetap membahas aksara biar anak-anak lebih paham dan lebih tahu mana sih aksara yang harus dia dalami dulu sebagai dasar, contohnya aksara wianjana sama aksara pengangge suara. Jika anak-anak sudah menguasai itu, saya yakin anak-anak bisa akan membaca, menulis aksara, pasti bisa. Ya, berarti nanti anak-anak lebih diperkenalkan lebih jauh lagi tentang aksara ya Bu Ari. Berarti strateginya kira-kira nih untuk supaya anak-anak semangat lagi belajarnya itu, Bu Ari ada nggak strategi dalam pembelajaran yang akan Bu Ari lakukan? Mungkin satu itu berkelompok, kemudian kolaborasi sama teman-temannya. Nanti setelah itu mungkin baru akan praktek ke depan dengan menulis atau dengan membaca dengan cara berkelompok. Berarti kira-kira kapan nih akan melakukan perubahannya Bu Ari? Minggu depan.
minggu depan. Jadi setiap Pembelajaran bahasa Bali, karena bahasa Bali kan seminggu sekali. Oh, iya. Tidak seperti mapel yang lain bisa Iya. 2 kali dalam seminggu seperti itu. Oke ya. Terima kasih Bu Ari atas kegiatan pasca observasinya. Untuk saat ini Bapak mohon bimbingannya, jadi umpan baliknya terhadap kegiatan pasca observasi. Ya, oke. Terima kasih Bu Wika dan juga Bu Ari. Di sini saya selaku PP melihat proses dari supervisi ini kan bahasanya kan. Supervisi sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang penting dilakukan seperti saat mengajar, kemudian rancangan ke depan dan lain sebagainya itu sudah terlihat. Jadi inilah poin dari bagaimana caranya komunikasi dalam supervisi. Untuk Bu Ari terkait supervisi, nah kebetulan ini kan Bu Rika ini kan CGP, dan CGP itulah adalah calon-calon pemimpin dari pembelajaran bahkan sampai pemimpin sebuah instansi. Jadi proses siapa tahu nanti Bu Rika jadi kepala sekolah, dia bisa mensupervisi rekan-rekan atau guru-guru di sekolahnya. Jadi untuk supervisi itu bukanlah sebuah penilaian atau sebuah penilaian kayak ngejudge guru itu bahwa guru ini profesional, guru ini bagus dan lain sebagainya. Namun proses supervisi adalah proses bagaimana mengetahui apa saja kebutuhan dari guru yang bersangkutan. Kalau semuanya gurunya kekurangan dalam hal semuanya rancangan dari pembelajaran diferensiasinya, nanti kepala sekolah akan membuat sebuah inovasi atau hal yang penting dilakukan untuk membantu gurunya agar bisa di kelas itu menjadi lebih baik. Jadi proses supervisi itu adalah proses komunikasi antara atasan dan bawahan, bagaimana caranya menjadi lebih baik. Nah, jadi bukan berarti rekan-rekan yang disupervisi itu merasa kok saya dinilai ya, kok gini ya dan lain sebagainya. Namun proses supervisi itu yang penting dilakukan, dan karena itulah tugas pokok dari seorang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kan tidak ngajar, jadi prosesnya seperti itu. Mensupervisi, bayang di sini ada gurunya 60 ya, ke 60 itu disupervisi, ditanyakan kekurangannya, apa kebutuhannya, bahkan apa yang perlu ditingkatkan lagi di sekolah ini, seperti itu. Jadi itulah dijadikan sebagai gambaran selaku pemimpin, calon-calon pemimpin untuk membuat sebuah sekolah yang sesuai dengan atau harapan dari sekolah tersebut. Nah itu sih poinnya. Jadi jangan takut ketika disupervisi. Bahasanya kan kalau dulu kan supervisi kan harus ada FPP, harus lengkap dan sebagainya. Namun yang penting sekarang lah bagaimana proses yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas nyata, kemudian tidak seperti yang sebelum-sebelumnya hanya sekedar aja. Karena supervisi itu penting dilakukan oleh kepala sekolah akan mengetahui bagaimana kualitas sekolahnya dan untuk meningkatkan sekolah dan bahkan guru tersebut yang disupervisi. Jadi supervisi yang dilakukan sudah bagus. Jadi nanti silakan dikembangkan kembali untuk Bu Wika supaya itu nanti menjadi salah satu pemimpin di sebuah instansi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugra atas bimbingannya dan masukannya. Terima kasih Bu Ari. Jadi untuk kegiatan pasca observasi hari ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.